Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala subhanalladzi wa qala Allah Ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada para hadirin yang sudah datang di Majelis Al-Asraf. Semoga kita semua disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita lanjutkan kitab Wasiatul Mustafa, masih bab menjelaskan bab wilayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa Nabi alaihi salatu wassalam, ngendikane ya Ali, hai Ali, man utawi sapa wonge iku an'ama wis diparingi nikmat, wis ngeparingi nikmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasé man. Fasyakara mangka nuli syukuran sapa man, wabdalahu lan nyoba tau muji sapa Allah iman fasabara mangka nuli sabar sapa man. Wasa'a lan gawe Allah sapa man fastaghfara mangka nuli nyuwun ngapura sapa man. Balasannya dakhala mangka ngajiaken iman sapa Allahu iman al-jannata ing swarga. Ngajiaken min ayyibabin saking endi-endine lawang saha kang karep sapa man. Kanjeng Nabi wasiat datang sahabat Ali, siapapun yang sudah diberi nikmat oleh Allah kemudian mereka itu berterima kasih ataupun bersyukur kepada Allah, dan juga ketika mereka diuji oleh Allah akan tetapi mereka tetap sabar sampai titik penghabisan, artinya sabar itu tidak ada batasnya. Terus yang ketiga yaitu ketika dia melakukan dosa maka dia cepat-cepat minta ampun kepada Allah, maka orang yang semacam ini akan dimasukkan ke surganya Allah dari mana dia ingin masuknya. Artinya sekarepe bebas mau masuk dari depan, belakang atau samping dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, waqala alaihi salatu wassalam, ya Ali, ya Ali, la tafrah, aja bangga-bangga, membanggakan diri. Karena apa? Karena innallaha satuhune Gusti Allah iku la yuhibbu ora demen sapa Gusti Allah al-farihina ing wong kang pada membanggakan diri. Kanjeng Nabi wasiat tentang sahabat Ali tidak boleh ataupun jangan sampai membanggakan diri. Artinya membanggakan diri itu dia itu merasa ada dirinya. Kalau bukan karena saya, ya mana mungkin jadi ya. Kalau kamu tidak dibiayai saya, mana mungkin kamu bisa selesai sekolah dan lain sebagainya. Wa alaika, akan tetapi natapanasira bil husni, kelawan prihatin. Kelawan prihatin. Fa innallaha maka satuhune Gusti Allah iku yuhibbu cinta sapa Gusti Allah kula hazini ing saben-saben wong kang prihatin. Artinya ketika mereka itu membanggakan diri, Allah tidak suka kepada mereka. Tetapi ketika dia itu selalu prihatin, maka Allah akan mencintai mereka. Terusnya waqala lan ngendika sapa Ali, sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali, ya Ali, ma min yaumil jadid, ora ana saking dina kang anyar hari ya
ma min yaumin jadidin ora ana saking dina kang anyar illa wa yaqulu angin ucap apa dina ya bina adam hai ibnu adam hai manusia kata harinya ana yaumin jadid, hari ini hari yang baru. Wa ala amal kalan ingatasi amal sira syahidun utawi nafsin. Wa alikalan itu ingatasi amalmu syahidun selalu menyaksikan. Fandur madza fandur mangka angan-angan sapa sira madza ing apa suwiji-wiji madza ing apa suwiji-wiji tafal agawe sapa sira. Jadi hari itu selalu memalok ya, selalu memalok kita. Apa yang kamu kerjakan hari ini? Apakah lebih bagus dari hari kemarin? Apa lebih jahat ataupun sama dengan hari kemarin? Karena hari akan menilai, akan tahu apa yang kamu lakukan. Orang ketika amalnya sama seperti kemarin saja itu sudah rugi, apalagi hari besok lebih jahat ataupun lebih tidak ada manfaat, itu lebih rugi lagi. Mungkin seperti saja. Monggo pada Kang Sarif dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Ya. Untuk uraian yang pertama, ya, kata Rasulullah, ya, berwasiat kepada Sayyidina Ali. Wasiatnya begini, ya, ketika engkau diberikan nikmat oleh Allah, maka kamu wajib bersyukur. Kalau diberi ujian oleh Allah, maka kamu wajib bersabar. Nah, itu aja dulu ya yang diurai. Nikmat ya yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya, sering kita dengar bahwasanya seandainya ya semua pepohonan yang ada di alam dunia ini dijadikan apa? Pulpen atau pensil, ya. Seandainya semua pepohonan yang ada di alam dunia ini dijadikan pulpennya, ya. Terus lautan yang sebegitu luasnya dijadikan tinta, niscaya itu sampai air lautan kering pun tidak akan mampu untuk mencatat nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Saking apa batasnya kenikmatan bisa memandang, ya, tanpa kita harus tahu bahwa Allah mendesain seperti apa, ya. Yang jelas kita sudah bisa memandang saja, itu sudah ajaib, ya. Telinga kita bisa mendengar, ya, tanpa terlihat kabel-kabel yang nyambung ke sini, itu sudah sangat ajaib sekali. Kaki kita dilangkahkan dengan ringan, ya, melangkah. Ya, itu diantaranya nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya. Akan tetapi, ya, nikmat umum saja, ya, yang biasa di realita ini, ya, nikmat ketika kita diberi rezeki oleh Allah, dikasih uang oleh Allah saja dulu,
pagi jam 7 kita berangkat kerja, ya jam 5 pulang dapat rezeki 100.000 atau 150.000, ya. Kita pernah menyadari enggak bahwa ketika kita dapat rezeki yang 100.000 atau 150.000 itu, disadari enggak bahwa rezeki itu adalah pemberian dari Allah? Disadari enggak? Bagaimana caranya di uang yang 100.000 atau 150.000 itu kita bisa bersyukur di realita umum aja? Pernah nggak ketika jam 5 pulang dapat rezeki 100.000, ya Allah terima kasih atas rezekimu hari ini, benar-benar dari hati yang terdalam. Nah, orang yang bersyukur yang nanti akan memasuki surga kata Rasulullah dari pintu manapun, dari pintu mana saja, ya diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surga, itu diantaranya orang yang bersyukur. Nah, bisa nggak kita dari rezeki yang diberikan oleh Allah masuk ke wilayah bersyukur? Ketika kamu mendapat rezeki 100.000, kamu sadar nggak di dalamnya ada ya hak Allah yang dititipkan untuk apa? Untuk membantu orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kita. Kalau kita mampu membagikan ya hak Allahnya, ditempatkan pada tempatnya, yatim, jompo, ya atau kegiatan sosial, siapa saja yang membutuhkan, itu namanya kita bersyukur. Bersyukur itu meyakini bahwa rezeki ini datang dan diberi oleh Allah. Nah, ketika kita mampu bersyukur, ya, karena dalam kehidupan ini, ya, kita ini tidak sendirian. Ya, ini kajian ibu ya kan, bareng-bareng urip, berayang urip. Berayang urip itu artinya apa? Ya berbagi dengan orang lain. Dari mana? Dari rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tuh. Bersyukur salah satunya yaitu dengan banyak bermanfaat, menyadari bahwa di dalam rezeki itu ada hak Allahnya. Ketika kita bisa sadar di dalam rezeki yang masuk ke dalam rezeki kita ada hak Allahnya, disampaikan ke tempatnya, baru itu termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, kata Allah, kalau kamu bersyukur maka akan aku tambahkan nikmatku. Ketika kita meyakini tadi rezeki berapapun masuk ada hak Allahnya, kita sampaikan di tempat yang tepat, maka nanti Allah berjanji akan menambah dengan berlipat ganda. Akan tetapi kebaikan apapun yang kita lakukan, ya sebanyak berapapun uang yang sudah kita keluarkan untuk bermanfaat, sebaiknya jangan pernah mengklaim bahwa uang yang telah kita berikan kepada orang lain itu jangan pernah mengklaim ya datang dari diri kita. Kita hanya kepanjangan tangan Tuhan saja. Gitu. Menerima dari Allah, rezeki dari Allah kita terima ya, dan kita kasih lagi, berbagi dengan orang lain. Gitu. Jadi kita adalah kepanjangan tangan Tuhan. Nah, untuk yang kedua, ya, ketika diuji, maka kita harus bersabar. Artinya begini, ya, ujian itu adalah cara Allah supaya apa, saudara? Supaya kamu tidak menjauh dari Tuhan. Makanya diuji.
Ujian itu adalah cubitan mesra dari Allah supaya kamu tidak menjauh dari Allah. Karena di setiap ujian apapun itu pasti prosesnya kamu sedang menjauh. Gitu. Makanya dicubit, diuji itu karena kamu menjauh dari Allah. Umpama umum ya, kita punya hutang umpamanya 100 juta, umpama kita nggak bisa bayar ya, karena memang uangnya nggak ada untuk membayarnya. Nah, ketika kita punya hutang 100 juta dan kita nggak bisa bayar ya, itu dianggapnya ujian. Padahal itu adalah cubitan mesra dari Allah supaya kamu tidak menjauh. Karena apa? Waktu kamu pinjam hutang, ya mau ke bank, mau ke perorangan, ya untuk dagang atau untuk usaha, ya, kamunya masih belum usaha itu, ya masih belum masuk ke 100% gitu. Baru pemikiran merintis berapa persen sudah ngambil keputusan. Artinya apa? Mengambil keputusannya tergesa-gesa. Sehingga begitu dana itu cair, ya, begitu dana itu cair, uang itu tidak digunakan tepat sasaran. Gitu. Nah, ujian itu sebenarnya adalah kesalahan kita. Karena apa? Karena terlalu tergesa-gesa mengambil keputusan. Gitu. Malah terkadang, ya, terkadang ya, kita mau usaha, umpamanya buka bengkel kah apa gitu, malah, ya, nah uang nggak punya, nanti pinjam uang buat beli ini, gitu kan untuk peralatan. Malah yang lebih parah lagi, ya, sebelum uang itu turun, ya, Herman, di pikirannya kita tuh sudah beli motor, beli mobil, begitu kan? Ya, dia nggak fokus. Ini maksudnya ketika kita buka bengkel ini yang dipersiapkan apa, gitu. Sudah spesialis belum kita menjadi bengkelnya? Gitu. Sudah berapa puluh tahun umpamanya kita kerja di bengkel, ya, dan sudah berapa ratus kali gitu kan motor-motor yang tadinya memang rusak diberesin jadi utuh seperti sedia kala jadi bagus kan gitu. Jadi masuk spesialis dulu baru buka bengkel, ya kan? Kitanya nggak bisa bengkelnya ngandalin orang lain, ya kan? Ada teman bisa di otomotif di bengkel bagus, kita ngandelin orang lain. Pas modalnya turun, yang kita andalin dia keluar, ya kan? Nah, itu di situ sebenarnya mah bukan ujian, tapi cubitan mesra. Oleh Allah itu dicubit, jangan sekali-kali lagi, ya. Kamu seperti ini. Kalau memang mau pinjam uang di bank, ya kamu harus usaha kamu apa segala tuh harus sudah detail gitu, sudah pas gitu. Jadi begitu uang datang, masuk ini sesuai. Gitu. Jadi ujian itu sebenarnya teguran mesra dari Allah supaya kamu nanti fokus. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali gitu. Nah, ketika kamu diuji dan bersabar, ya, Ustaz Herman. Nah, bersabar itu maksudnya, ya, di dalamnya mengetahui bahwa ketika saya tidak bisa bayar uang yang 100 juta itu, ya, itu karena memang kesalahan sistem yang ada di dalam diri kita, gitu. Terus habis dari itu, nah, begini, nah, meminta ampun
istighfar. Kalau kita berbuat salah, maka kita istighfar. Ya. Istighfar itu, ya, ketika kita baca istighfar di lisan, astagfirullahaladzim, 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 ya. Di lisan kita baca istighfar, ya. Akan tetapi, ya, ketika sudah proses masuk ke dalam kolbu, Kang Herman, ya, istighfar ini adalah proses delete itu dihapus ketika masuk ke dalam hati. Artinya gini, ya, kita domisili di satu kampung atau diam di satu kampung. Kita melihat tetangga kita usahanya bagus, ya, artinya usahanya bagus, perkembangannya pesat, gitu kan. Nah, di hati kita ada iri, gitu. Maksudnya, kenapa kok yang usahanya dia gitu, bukan saya, gitu kan? Nah, tuh, ketika hati kamu iri melihat orang lain berhasil, ya, karena ada dialog kan di dalam kan? Ada dialog kan? Nah, ketika kita mau iri, mau membenci orang lain, di dalam diri kita ada dialog. Istighfar itu proses delete, maksudnya dihapus. Karena ketika dalam diri kita membela ego, ya, karena membela ego tuh seperti tadi gitu, maksudnya orang yang usahanya maju, umpamanya kitanya iri ke dia, gitu kan. Nah, kalau ego ini membela, kamu harus bisa seperti ini, gitu kan, panjang. Nah, di dialog di sini, maksudnya istighfar itu adalah proses delete itu. Maksudnya ketika kita iri dengan rezeki yang diberikan oleh Allah melalui orang lain, di delete, maksudnya nggak jadi gitu. Orang sidang lah, jadi istighfar itu proses di sini. Coba sehari-hari kita selalu masuk ini, masuk ini, masuk ini, masuk ini. Di istighfar itu, di delete itu. Yang membaca istighfar, ya, itu seharusnya begitu astagfirullahaladzim, ya, kita harus tahu kesalahan kita itu apa, kan gitu, kesalahan kitanya apa gitu. Nah, kita harus tahu dulu kesalahan kita apa, ya, baru kita benahi. Umpama ada salah satu karyawan bekerja di konveksi, umpama nih, karyawan, ya. Nah, terus dia tidak sengaja itu memecahkan gelas, karena pas dia jalan gelasnya ada di depannya, pecah gelas itu. Nah, dia ini kan ngomong ke majikannya kan, majikan, punten, tadi saya sudah mecahin gelas, ya kan? Udah. Nah, ketika kita baca istighfar, itu kita harus tahu kesalahan kita itu apa. Nah, di istighfar itu lebih prioritas, ya, membenahi apa kesalahan kita. Kalau tadi kita nyempar gelas karena gelas adanya di bawah, ya. Nanti kita jangan naruh gelas itu di bawah lagi, naruh gelasnya di tempatnya, gitu. Jadi kesalahan-kesalahan kita, ya, kalau memang dari satu peristiwa apapun masuk, ya, terus kita baca apa ini, dan diselesaikan, ya, diselesaikan. Nah, ketika selesai baru kita istighfar itu lebih ke situ, gitu. Lebih apa kesalahan kita, dan kita terus berbenah, membenahi apa
wilayah yang lebih luas lagi, ya, istighfar itu pernah nggak kita memintakan istighfar, memintakan maaf kepada mata kita? Pernah nggak memintakan maaf kepada pikiran kita? Pernah nggak kita memaafkan, meminta maafkan kaki kita? Pernah nggak kita meminta maafkan tangan-tangan kita? Pernah nggak? Ada di kalimat Buya tuh, di kajiannya itu, ya, orang yang paling hebat itu, ya, adalah mereka orang-orang yang sudah menjadi raja di dalam kerajaan dirinya sendiri. Orang hebat itu adalah orang yang sudah bisa menjadi raja di dalam dirinya sendiri. Artinya ruhnya aktif. Begitu ruh ini memberikan instruksi, ya, semua anggota tubuh samina wa ta'na, nurut semua. Nah, awal prosesnya yaitu meminta maaf ke pikiran, memintakan maaf ke mata kita, memintakan maaf ke lisan kita yang ngomong asal aja. Kalau ngomong nyakitin orang lain, gitu kan? Memintakan maaf telinga kita yang selalu senang mendengar, ya. Nah, setelah seperti itu kita memintakan maaf, ya, yang ada di tubuh kita. Kita hadiah Fatihah juga semua yang ada di dalam tubuh kita, ya. Nanti kita bergerak serentak bersamaan menuju Allah. Gitu. Udah, apa lagi, Ki? Yang terakhir apa, Ki? Jangan membanggakan diri. Allah tidak suka. Ya. Membanggakan diri, ya, itu datangnya dari mana? Membanggakan diri itu, ya, datangnya pasti karena kita merasa punya kelebihan. Ya, orang lain uangnya sedikit, saya uangnya banyak. Nah, kita bangga dengan uang itu. Orang lain tidak berilmu, ya, terus kita punya ilmu, nah kita bangga dengan itu. Awalnya gitu kan. Nah, Allah tidak senang dengan orang yang selalu membanggakan dirinya sendiri. Nah, kita sekarang begini, ya, cara berpikirnya supaya kita menyadari bahwa kita itu nanti akan malu kepada Allah ketika kita merasa bangga sedikit saja, bangga merasa berilmu, bangga merasa punya pangkat, bangga merasa punya banyak uang. Ya, caranya seperti apa? Ya, caranya lemahkan dulu diri kita. Lemahkan dulu diri kita. Iya, kita diciptakan oleh Allah dari apa? Air mani kan? Dari air mani. Apa hebatnya air mani? Iya kan? Terus yang dibawa di perut kita sehari-hari kemana-mana apa? Kotoran kan? Nggak watai pan barangnya segera dina-dina mau paham dulu. Gondol-gondol banyak, tapi sok gede. Iya kan? Kenapa? Apa sih buat mata kita? Hah? Bela, apa ya Pak? Batu sing cukur apa? Sing cukur? Orang, umbel. Apa ya Pak? Batu sing sangka? Itu. Apa hebat dari yang
mutusin kuping. Kopok apa hebatnya? Mutusin pelepasan apa hebatnya? Mati kok dipangani bilatung je. Katik sombong gede sampai sih ngomong ya. Guyon. Iya, artinya seperti itu. Aja sampai melakukan sampai digawasi Gusti Allah kesini apa? Mana mesti dikubur umum lawan putih baik ditinggal kagak dipangan belakang. Hebat sopan sampean di dunia ki lalu sampean akeh manfaat ya boleh. Hebat ku bakal sampean manfaatnya akeh. Dirinya bahagia dan membahagiakan orang lain. Bisa nulungi wong sing maune orang mangan bisa mangan, bisa nulungi wong sing bodoh dari pinter. Tahu orang hebat. Yang mana yang bawa orang sih orang nggak mungkin dia membanggakan diri kan? Nah gitu. Ketika banyak laku-laku yang disenangi oleh Allah yang kita lakukan, sing Allah ngomong kita yang ngelakoni kan? Ya, nanti kita akan semakin merendah hati, ya, makin banyak mengalah. Akan ngalah kan? Mengalah. Apa coba mengalah loh? Apa mengalah itu? Mengalah itu ya harus nih mengalah mengenal Allah. Orang yang selalu mengalah itu adalah orang yang sudah mengenal Allah. Tanpa mengenal Allah sulit dia mengalah. Nah, bahasa yang sombong baik kenal orang pangeran dulu. Ngaji Ahmad. Apa jaga Ngaji Ahmad? Mengalah ke Ngaji Ahmad. Mengenal Allah. Makanya uang bakal wis mengenal Allah, wis mengalah. Loh, ya. Wong sing kenal karo Gusti Allah. Kok bakal wis mengalah ku jero apa sih ya? Bakal mengalah ku akeh toroge kalerwan sek-sek ning tombok lah. Apa bae? Ndeleng bangunan, durung, dadi-dadi, ya mengalah. Dua rezeki pira, kade gawe yuk bareng-bareng mati amberan. Karena mengalah. Mengalah tuh orang yang sudah mengenal Allah. Orang yang sudah mengalah, yang mengalah itu ya sudah mampu ya merasakan ketenangan jiwa, sudah merasakan damai ya. Karena apa? Sudah menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Wong sing orang baik kok orang yang mengalah itu sudah menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Gitu. Ya, jadi mengalah itu mengenal Allah. Akeh ngeleh ya uslah kita sing salah. Laki rabi, suami istri bertengkar hebat. Ya, ketika tidak ada yang mengalah, terus enggak? Terus kan? Tapi ketika istrinya atau suaminya mengalah, ya wis kita sing salah, ya sudah saya yang salah, ya kira-kira masih berantem enggak? Berhenti kan? Nah itu hebatnya mengalah. Orang yang selalu mengalah adalah orang yang sudah mengenal Allah. Yang terakhir Kiai. Ya. Oh iya. Oke. Begini. Ya.
ketika jam 7 pagi kita berangkat kerja, ya, berangkat kerja nih, jam 5 pulang kerja, dah habis isya tidur, setelah tidur umpama jam 5 pagi bangun. Nah, jam 5 pagi ini maksudnya ya, supaya hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Artinya ya, ketika jam 5 pagi kita bangun tidur, ya, kita punya nafas baru, Herman, punya semangat baru, dan semangat pagi ini lebih besar dari semangat yang kemarin, gitu. Artinya kita punya energi baru, gitu. Jadi seumpamanya 3 hari berturut-turut, umpamanya nggak dikasih rezeki oleh Allah, berangkat lagi, nggak dapat lagi, berangkat lagi, nggak dapat lagi, berangkat lagi, nggak dapat lagi, wes tenang, berhenti masih akeh, ya. Nah, ketika pagi ini nafas baru. Nah, makanya ketika pagi ini ya punya nafas baru, punya semangat baru, ya. Nanti dari pagi sampai sore apa saja yang akan kita kerjakan itu sudah ada planning, perencanaannya di sini. Kalau umpamanya kita nyari rongsok, umpama jam 7 udah ada di desa A, jam 10 udah di desa B, jam 11 udah, ini sudah ada planning, perencanaan di sini. Umpamanya jualan bakso, berangkat maghrib, ya, isya di sini mangkal, ya, jam 10 di sini sudah ada planning, perencanaan. Nah, planning perencanaan ya di nafas baru ini, ya, planningnya ya, artinya karena kita sudah menjalani, ya, jadi kita tahu. Artinya ketika di sini ya, nanti umpamanya kalau yang pedagang bakso tuh umpama pelanggannya yang ini, nah itu harus lebih detail lagi. Sebenarnya begitu. Jadi di pagi hari ya kita dengan napas baru, dengan pikiran baru, ya, bekerja lebih giat lagi daripada hari-hari yang kemarin. Dah gitu aja, cukup. Silakan ditutup. Diaturkan terima kasih kepada Tenang Sari. Kesimpulannya ya kita harus selalu banyak istighfar. Artinya istighfar itu memperbaiki diri dengan apa-apa yang telah kita lakukan. Artinya lebih baik dengan semangat yang baru, memanage hari, memanage pikiran, memanage segala kegiatan supaya lebih bermanfaat. Mungkin itu aja, semoga ada manfaatnya. Dan kami billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.